Shalom saudara. Saya sudah lama sekali nggak berdiri di sini saudara. Ya, shalom juga buat setiap umat Tuhan yang menonton melalui online ya saudara. Kita semua yakin saudara hidup kita terus diberkati sekalipun dalam kondisi pandemi ini. Amin saudara. Ya, saudara, kali ini saya memberi judul, tema saya adalah True Foundation saudara. Jadi dasar yang benar ya buat kehidupan kita saudara. Saya yakin semua saudara sudah tahu tentang kitab Rut saudara ya. Bagaimana waktu zaman hakim-hakim saudara ada satu keluarga Elimelech dengan Naomi dan kedua putranya. Dia harus hijrah ke Moab, ke tanah Moab saudara ya. Karena ada bahaya kelaparan waktu itu ya. Dan saudara, setelah akhirnya mereka di Moab, Elimelech meninggal dan kedua putranya juga meninggal. Sehingga akhirnya saudara, Naomi berkata dia akan kembali ke tanah Yehuda. Nah waktu dia kembali saudara, dari dua menantunya itu yang ikut adalah Rut saudara. Ya, ada hal yang menurut saya yang menarik dari tokoh Rut ini saudara. Karena saya pikir saudara, Rut itu adalah orang Moab ya, perempuan Moab gitu dikatakan seperti itu. Tapi saudara dia memaksa terus kepada Naomi bahwa saya akan ikut dengan dia. Dengan Naomi ini ke tanah Yehuda saudara. Dan waktu dia ikut saudara saya pikir sebenarnya apa yang dia andalkan. Dia tahu, dia pasti dia nggak tahu masa depan seperti apa yang ada di depan dia saudara. Di tanah Yehuda, tanah asing buat dia ya, jauh dari keluarganya. Bahkan saudara Naomi sendiri saudara yang dia andalkan itu yang pergi dia ikut dengan Naomi. Itu dia berkata sendiri saudara bahwa dengan tangan penuh dia berangkat dari Yehuda ke Moab. Tapi sekarang saat dia kembali ke Yehuda saudara dia kembali dengan tangan kosong. Berarti dia gak punya apa-apa saudara. Ya, dia gak punya apa-apa dan saudara dia sendiri berkata jangan sebut aku lagi Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan saudara. Tapi sebut aku Mara. Mara itu pahit saudara. Jadi dia mengalami banyak kepahitan hidup karena suaminya dan kedua putranya meninggal. Sehingga dia tidak punya keturunan saudara. Cucu pun dia belum punya saudara. Ya, jadi saudara kita melihat saudara. Saya tuh berpikir ya ini sebenarnya apa sih yang dia harapin gitu ya. Dia pergi ke Yehuda begitu saudara. Apalagi saudara tahu orang Moab itu di dalam sejarahnya saudara itu adalah musuhan sama orang Israel. Dia pergi ke tanah asing yang jauh dari keluarganya saudara. Ya, sampai satu saat saudara waktu saya lagi merenungkan ini, saya ketemu dengan satu ayat yang di dalam Rut 1 ya ayat yang ke-16 yang dia berkata seperti ini, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di situ saya baru tahu saudara ya, semakin saya yakin bahwa Rut itu dia ikut dengan Naomi itu bukan hanya karena dia mengasihi Naomi. Tapi karena dia percaya kepada Allah Israel saudara. Orang Moab itu adalah politeisme saudara, penyembah banyak ala-ala saudara, dewa-dewa gitu saudara ya. Tapi dia mungkin setelah masuk di dalam keluarga Elimelech saudara, mungkin disitulah saudara dia mulai mengenal Allah Israel itu saudara. Jadi dia waktu dia pergi bukan karena dia sekedar dia mengasihi Naomi saudara sebagai ibu mertuanya. Tapi yang lebih lagi saudara karena dia percaya kepada Allah Israel itu. Ya, dia tahu bagaimana kehebatannya kali saudara ya waktu zaman Musa, zaman Yosua saudara itu apa yang Allah Israel itu lakukan buat bangsanya saudara. Sehingga dia akhirnya dia ikut saudara ke sana. Padahal dia nggak tahu masa depan apa yang akan dia hadapi di sana saudara. Tapi dia berani untuk melangkah untuk saya akan ikut ke sana. Sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita saudara hanya dalam kondisi yang enak-enak? Yang menyenangkan saudara, kita baru percaya kepada Tuhan, iman kita wow kuat begitu saudara. Tapi begitu menghadapi masalah, ya kesulitan ya istilah hari depan yang kita nggak tahu saudara, mulai iman itu goncang saudara. Tapi kita melihat dari Rut lu saudara, buat saya saudara, Rut itu luar biasa karena apa? Dia itu berani untuk menghadapi masa depan yang sebetulnya gelap saudara, yang dia nggak tahu saudara ya. Yang seperti itu gitu saudara. Nah sekarang saudara, apa yang sebetulnya menjadi dasar daripada iman percaya kita saudara?
John Piper dia berkata seperti ini saudara, saya kutip satu quotation dari dia ya. Bahwa apabila kasih Allah bagi anak-anaknya diukur berdasarkan kesehatan, kekayaan, dan kenyamanan kita dalam hidup ini, maka Allah membenci Rasul Paulus. Ya, dia berkata begini, karena apa saudara? Jadi kalau kita kasih Allah itu diukur berdasarkan kesehatan, kekayaan, dan kenyamanan hidup saudara, kita tahu saudara, Paulus itu hidupnya menderita saudara. Sampai dia berkata bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini gak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti saudara. Ya. Kalau di dalam ayatnya 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 saudara, kita akan baca ayatnya yang di B-nya aja saudara ya. Bahwa dia berkata gini, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus lu saudara. Orang sekaliber Paulus dia berkata dia sendiri putus asa dengan hidupnya saudara. Karena penderitaan yang berat yang dia harus dialami. Kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan sampai 27 saudara. Ini ayat agak panjang saudara, tapi di sini Paulus menceritakan bagaimana kehidupan dia itu enggak mudah saudara. Apabila mereka apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini adalah bagaimana Paulus menceritakan apa yang dia alami saudara di dalam pelayanan. Hidup dia tuh nggak mudah. Jadi saudara seperti John Piper itu berkata, kalau kasih Allah kepada anaknya diukur dengan kekayaan, kesehatan, kenyamanan hidup, berarti Allah itu membenci Paulus. Kenapa dia membiarkan Paulus menderita seperti ini? Tapi nyatanya enggak begitu saudara, dia itu adalah alat yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan saudara. Ya jadi enggak seperti itu saudara. Terus saudara, Spurgeon dia juga berkata seperti ini. Apabila kita tidak bisa mempercayai Allah ketika keadaan kelihatannya bertentangan dengan yang kita harapkan, maka kita sesungguhnya tidak mempercayai dia sama sekali. Percaya kepada Tuhan kita saudara, kepada Yesus Kristus itu bukan cuma di dalam keadaan senang saudara, tapi di dalam keadaan susah lantas kita enggak mau percaya lagi saudara. Kalau seperti itu saudara, Spurgeon berkata itu berarti kita enggak percaya sama Kristus sama sekali saudara. Kemudian Duncan juga saudara dia berkata bahwa ada Allah seperti yang kita mau dan ada Allah sebagaimana dia adanya. Dan keduanya tidaklah sama. Saudara, Allah seperti yang kita mau itu adalah Allah yang mungkin apa kita mau dia berikan saudara. Udah kayak Sinterklas lah saudara. Kita lagi kesusahan dia tolong saudara. Kita lagi gak ada kerjaan dia kasih kerjaan saudara. Pokoknya semua yang kita mau yang enak-enak saudara. Yang bisa membuat hidup kita enak saudara. Nah itu Allah gambaran kita. Begitu giliran doa kita kagak dijawab saudara. Mulai bimbang. Jadi ada Allah yang kita mau saudara, ada Allah yang memang sebagaimana dia adanya. Yaitu Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang dia tahu saudara apa yang terbaik buat kita. Nah yang kadang-kadang saudara dalam firman-Nya sendiri dikatakan bahwa rancangan dia, jalan-jalannya dia itu dengan jalan-jalannya kita saudara. Itu seperti langit dengan bumi saudara. Jadi gak bakalan sama saudara. Jadi apa yang Allah rancangkan itu seringkali berbeda dengan apa yang kita mau saudara. Nah sekarang jadi malah siapa yang kita sembah saudara? Allah yang mana yang kita sembah? Allah yang kita mau
atau Allah yang sebagaimana dia adanya. Karena tanpa kita sadar saudara, kalau kita memiliki Allah seperti apa yang di dalam gambaran kita saudara, apa bedanya dengan penyembah berhala? Saudara menjadikan dia berhala saudara dalam hidup saudara. Kan berhala itu dibikin nama manusia karena dia pikir nih Allahnya dia seperti kayak begini, itu yang dia sembah saudara. Ya, kita harus menyembah Allah yang sebagaimana dia adanya saudara. Sekarang saudara, jadi apa yang menjadi dasar dari iman Kristen yang benar? True foundation. Ini yang intinya saudara, tadi itu cuma pendahuluan saudara ya. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mengaruniakan segala sesuatu saudara, jangan diputusin sampai situ saudara. Bersama-sama dengan dia, yaitu Kristus saudara. Dan kalau saudara baca dari dua kalimat ini saudara, ini seperti ada dua ini ya bagian ya. Bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Karena ini saudara, makanya dia bilang, apakah mungkin dia nggak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Betul nggak saudara? Jadi karena yang atas ini saya sebut yang A lah gitu ya, yang ini yang B-nya. Karena yang A ini, maka yang B ini jadinya udah pasti gitu. Ditanyakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan. Jadi memang gak mungkin saudara, udah pasti itu. Gak mungkin dia gak mengaruniakan, itu udah pasti dia mengaruniakan. Jadi karena yang pertama ini saudara. Kalau menurut saudara ya, ini yang mana yang values-nya atau levelnya itu lebih tinggi saudara, dari yang A atau yang B? Kalau ini aja ya, yang A ini aja dia serahin, masa dia nggak kasih sini yang B? Berarti yang utama itu yang A, betul nggak saudara? Itu levelnya itu lebih tinggi, lebih berharga, bahkan saudara itu adalah yang terbesar. Anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kita akan lihat saudara, kenapa sampai itu yang menjadi utama bagi Tuhan daripada ini yang kedua ini saudara ya. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Sekali lagi saudara, semua orang telah berbuat dosa. Termasuk kita, betul gak saudara? Termasuk kita saudara. Upah dosa itu adalah maut. Dan pasti juga saudara, upah dosa itu adalah murka Allah saudara. Amsal 17 ayat yang ke-15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya menekankan di sini saudara, membenarkan orang fasik berarti orang jahat dibilang benar. Orang salah dibilang benar saudara. Dan Tuhan berkata di dalam Amsal ini saudara, dibilang itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tadi kita dibilang ke saudara bahwa semua manusia telah berbuat dosa termasuk kita saudara. Dan kalau kita ada yang berkata saudara, mau ngapain sih? Tuhan sampai susah-susah harus mengutus Yesus itu harus sampai disalib gitu, sampai menjadikan seperti kayak begitu. Kan dia berkuasa. Maha kuasa dia ya udah aja ampunin aja kalau memang mau ngampunin, kenapa harus seperti itu? Saudara, itu banyak orang yang berkata seperti itu, termasuk saya dulunya saudara. Ya, tapi di sini dijelaskan saudara, kalau orang yang salah dibilang benar, orang yang berdosa dibilang gak berdosa saudara, itu bagi Tuhan itu adalah kekejian. Kalau Tuhan lakukan itu, dia ampuni begitu saja saudara, berarti Tuhan menjadikan dirinya sendiri saudara, dia adalah kekejian itu yang dia maksudkan di sini saudara. Jadi itu gak mungkin saudara, gak mungkin orang yang berdosa, kita ini semua manusia itu main dibenerin aja begitu, gak bisa saudara. Upah dosa itu adalah maut. Kalau orang ketangkep saudara maling ayam gitu saudara, ya, ketahuan yang maling ayam yang cuman harganya cuman nggak sampai 100.000 aja saudara dihukum penjara 3 bulan. Tapi orang yang korupsi sampai miliar-miliaran saudara
dibebasin, enggak salah katanya. Dia enggak bersalah, dibebasin. Saudara, kalau seperti itu apakah saudara berkata bahwa hakim itu adil, saudara? Enggak adil, saudara. Kalau yang adil adalah setiap kejahatan itu ada hukumannya. Dan Allah kita adalah Allah yang adil, saudara. Jadi enggak mungkin saudara dosa, kesalahan itu saudara itu dibiarinin begitu aja, saudara. Harus ada hukumannya. Termasuk kita, saudara, dulunya. Mazmur 5 ayat yang kelima. Ini yang kelima B-nya saja, saudara ya. Yang saya garis, saudara, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Saya pernah dengar, bahkan beberapa kali saudara saya dengar, dibilang Tuhan itu benci perbuatan jahat, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Saudara pernah dengar yang kayak gitu? Kalau menurut ayat ini benar nggak, saudara? Tuhan emang ayatnya bilang begini, saudara, bahwa Tuhan itu membenci semua perbuatan jahat. Tapi di sini yang dibilang bahwa engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Perbuatan sama orangnya itu nggak bisa dipisahin, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu membenci orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia itu kudus, saudara. Dia nggak mungkin bisa bergaul dengan orang-orang yang jahat. Dan saudara tahu waktu Yesus di atas salib, karena kan dikatakan tadi bahwa bahwa Ia yang yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Itu lagi bicara soal bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib bagi kita, saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib ini, saudara, ya. Saudara pikir, apakah karena penderitaan dia, saudara? Waktu dia itu dipaku, dia dicambuk, dipakein mahkota duri, disiksa, saudara, sampai berdarah-darah itu begitu loh, saudara. Apakah Yesus yang itu, saudara, yang karena itu kita diselamatkan, saudara? Apakah Yesus yang menderita itu, saudara? Karena dia menderita penderitaan seperti itu, maka kita itu diselamatin, saudara. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu waktu dia berdoa, dia berkata, Tuhan, Bapa, dia bilang, kalau mungkin biar lalu nih cawan ini. Biar cawan ini berlalu. Nah, cawan apa, saudara? Yang dia takutin itu bukan penderitaan ini loh, saudara. Yang dia rada gentar itu adalah karena, saudara, cawan murka Allah yang harus dia tanggung di atas kayu salib. Jadi waktu dia disalibkan, saudara, itu sampai dia berkata, Bapaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa daripada dunia ini, saudara, itu ditanggungkan ke dia. Jadi murka Allah oleh karena kejahatan manusia, karena dosa-dosa manusia, itu ditanggung oleh Yesus, saudara. Nah, keadilan Allah itulah dinyatakan di situ, bahwa dosa itu Tuhan gak biarkan begitu saja, tapi dosa itu harus dihukum. Karena dia Allah yang adil, dan dihukum yang terima itu adalah Yesus. Ganti daripada kita, saudara. Jadi waktu dia disalibkan, saudara, bukan karena penderitaan dia yang kalau di film itu bikin orang sampai nangis-nangis, saudara. Karena itu kasihan ya Tuhan Yesus, dia menyelamatkan kita, dia harus menderita kayak begini. Saudara, banyak orang yang mengalami kayak begitu. Kan di sebelah-sebelahnya juga ada tuh penjahat. Petrus juga matinya disalib, malah disalibnya terbalik begitu, saudara. Tapi apakah mereka jadi juru selamat? Mereka mampu punya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia, saudara? Enggak, saudara, itu cuman anak Allah, yaitu Yesus, saudara. Waktu dia di atas kayu salib, itulah murka Allah itu dia tanggung semua. Yang seharusnya kita yang terima, tapi akhirnya, saudara, dia yang tanggung sehingga kita bisa dibebaskan, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa, kita bisa dibebaskan dari maut, dari kutuk, saudara. Bahkan yang terlebih lagi, saudara, kita diberikan hidup yang kekal. Kita juga, saudara, disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Jadi, saudara, ini di dalam ayat yang tadi, saudara, dalam Roma 8 itu, saudara. Dia
Jadi saudara, itu adalah yang terutama. Waktu dia berkata dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudara, semua keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal itu tidak bisa kita beli saudara dengan uang. Seberapa kaya pun kita saudara, nggak bisa kita beli saudara. Bahkan mungkin saudara pikir kita bisa dengan berbuat amal sebanyak mungkin saudara, itu nggak bisa saudara. Nggak bisa dibeli juga dengan perbuatan amal kita saudara. Tapi itu semata-mata adalah karena Kristus yang sudah menanggungnya semuanya di atas kayu salib. Sehingga kita menerima anugerah terbesar itu saudara. Yang disebut dengan kasih karunia yang sebenarnya saudara. Anugerah yang tidak layak kita terima. Tapi karena iman kita kepada Kristus itu, akhirnya kita bisa mendapatkan itu semuanya saudara. Makanya dikatakan, kalau ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang mulia aja, yang terbesar aja sudah dia berikan saudara. Kalau yang lain-lain ini saudara, yang tingkatan yang levelnya lebih di bawah saudara, yang bersifat hanya sementara. Kalau yang kekal saja dia sudah berikan, yang sementara itu saudara, itu udah pasti saudara. Mana mungkin Tuhan tahan-tahankan itu saudara. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau ada anak yang minta roti, mana mungkin sih dikasih batu, betul nggak saudara? Minta ikan, kata mana mungkin dikasih ular. Minta telur, mana mungkin katanya dikasih kalajengking. Betul nggak saudara? Burung-burung di udara aja dipelihara. Apalagi kita anak-anak Allah saudara. Dan kita diberikan hidup yang kekal. Di satu sisi kekekalan, di satu sisi adalah sementara saudara. Di dalam kekekalan saudara, saudara tahu kalau Mazmur kan pernah bilang, masa hidup kita ini sebagai manusia itu adalah 70 tahun. Kalau kita kuat itu kita bisa sampai 80 tahun. Dibandingkan dengan kekekalan saudara, kekekalan itu gak ada waktunya loh saudara. Gak tahu batasannya saudara. Nah kalau apa yang kekal itu aja sudah Tuhan berikan, apalagi yang cuma sementara saudara. Bahkan di dalam Wahyu berkata bahwa di dalam kekekalan itu saudara, itu Allah akan menghapus air mata kita saudara. Segala air mata kita dia hapus, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita saudara, itu udah gak ada lagi saudara. Dan itu adanya di dalam kekekalan saudara. Kita tahu saudara, firman juga berkata bahwa setiap hari itu ada kesusahannya sendiri-sendiri. Berarti firman Tuhan memang berkata kita sebagai orang Kristen pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan saudara. Setiap hari itu akan ada aja saudara. Jangan saudara pikir jadi orang Kristen terus semuanya hidupnya enak, nyaman, apa semuanya begitu saudara. Firman Tuhan gak menjanjikan seperti itu loh saudara. Makanya ada yang berkata, firman berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Jadi saudara, menjadi orang Kristen kita harus tahu bagaimana kita menempatkan dasar daripada iman kita itu saudara. Jangan saudara hanya memikirkan yang enak-enak aja saudara. Dasar iman kita itu adalah di atas dasar karya Kristus di atas kayu salib. Kalau keadaan saudara itu semua bisa berubah-ubah saudara. Entar hari ini enak, besoknya mungkin ada lagi kesusahan, besoknya lagi waduh lebih susah lagi itu apa. Saudara kalau iman kita bergantung kepada keadaan kita saudara, itu pasti akan seperti yoyo saudara. Tapi kalau dasar iman kita itu adalah kepada karya Kristus di atas kayu salib,
Dia yang berfirman itu saudara, itu firman itu adalah ya dan amin, enggak pernah berubah sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita berpegang kepada dasar yang benar ini saudara, maka iman kita enggak akan tuh seperti gini, turun naik, turun naik, turun naik. Karena kita tahu dasar kita ini, dia enggak berubah, dasar ini enggak berubah, jadi kita juga tetap bisa teguh gitu saudara. Tapi kalau kita berdasarkan situasi keadaan iman kita dipengaruhi oleh ini, itu pasti akan berubah-berubah saudara. Sesuai dengan keadaan. Keadaan lagi seneng, kita wah imannya lagi naik. Keadaan lagi susah, wah drop gitu saudara. Ya. Jadi saudara, kita harus memiliki iman yang benar dan teguh saudara. Dasar yang teguh saudara, dasar yang benar ya. Nah saudara, nanti sebelum saya akan serahkan mimbar ini kepada senior pastor ya, Pak Leo saudara. Saya ingin saudara setiap kita bangkit berdiri saudara. Kita akan membaca dari Mazmur 73. Jadi saudara nggak ada di dalam LED saudara. Saya mau kita semua baca, buka Alkitabmu atau pakai HP atau iPad atau apa saudara. Buka dari Mazmur 73 ayat 25 sampai yang ke-28. Kita bangkit berdiri saudara. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin saudara. Jadi letakkan saudara dasar iman kita yang benar saudara. Yaitu kepada karya Kristus di atas kayu salib. Tidak ada yang dasar yang lain saudara. Hanya dasar itulah saudara yang membuat kita sanggup saudara ketika badai datang saudara menerpa. Bangunan kita saudara itu enggak akan roboh saudara. Karena kita dibangun di atas batu yang kokoh, yang kuat, yang benar saudara. Amin saudara. Saya serahkannya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara diberkati. Saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini membuat saudara mesti mengerti bahwa landasan kita bukan pada kekayaan, pekerjaan, even pelayanan kita. Oke, duduk dulu sebentar saudara, duduk dulu. Karena saya akan lanjutkan khotbah. Saya tadi waktu duduk di sana, saya harus tahan diri. Kalau enggak saya nangis saudara. Why? It is not about Jesus yang disalibkannya, tapi ketika istri saya tadi bicara, cawan murka Allah. Saya tahu saudara, di situ saya tahu betapa Tuhan itu dahsyat. Mau menolong saudara dan menolong saya. Sampai rela untuk terima cawan murka Allah. Dan kita tidak perlu melewati jalan itu. Tuhan sudah ambil jalan itu. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata kita lebih dari yang menang. Kita hanya terima. Saudara mesti ngerti ini. Ini kekristenan dasarnya di sini saudara. Kalau Anda nggak menangkap ini, bahwa kita akan jadikan kekristenan hanya sebatas sesuatu yang enjoyable, asik karena kita bisa melayani. Halo? Saudara, dasarnya adalah
Kristus. That is your true foundation. Yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bahkan Tuhan bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Jadi segala sesuatu sudah selesai belum? Sudah. Diselesaikannya di mana? Di atas kayu salib. Persoalan-persoalan sudah selesai. Tinggal kita mau nggak berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara ngalamin sesuatu hari ini? Dapat sesuatu hari ini? Esensi kekristenan. Saudara, sebelum saya tutup, berapa hari ini? Ya seminggu lah. Tuhan suruh saya renungkan sesuatu. Ya mungkin kalau Tuhan izinkan bulan depan saya akan khotbahkan. Kalau saya dapat bahan ini. Sesuatu yang menarik saudara. Dan saya dapat itu ketika saya merenung waktu baca firman. Begini saudara. Tuhan minta saya merenungkan satu. Coba kamu renungkan. Apa yang Yesus lakukan di bumi ini. Lalu yang kedua. Apa sih yang dia tinggalin setelah dia meninggal dan di atas kayu salib dan dia naik ke atas? Selain Roh Kudus tentunya. Apa sih yang dia tinggalkan? Wow, waktu saya renungkan itu. Satu aja ya, saya kasih Anda ya. Contekan yang Tuhan mulai bukakan saya sedikit. Tuhan tidak pernah mewariskan ministry. Kalau Anda renungkan baik-baik, dia tidak meninggalkan ministry. Tapi dia tinggalkan 12 murid. That is enough. To shake the world. Dia tidak pernah tinggalkan warisan gedung. Tidak mewariskan gedung, tidak mewariskan ministry, tapi dia wariskan muridnya. Itu cukup. Saya percaya GKS, Anda harus menjadi warisan itu. Ada amin saudara? Anda harus bisa ambil warisan itu. Dan Anda akan menjadi warisan yang luar biasa. Oke, puji Tuhan. Ada amin saudara? The true foundation. Sudah siap punya landasan yang teguh? Tidak digoyahkan? Haleluya. Ekonomi bergerak, semua boleh bergerak. Tapi Tuhan berkata we are stay. Yes, amin. Mari kita berdiri. Ini bisa terus-terusan nanti saya. Makanya Tuhan bilang star generation. Abraham tuh punya 2 jenis keturunan. Keturunan yang banyaknya seperti pasir di laut. Itu goyah karena laut. Ada 2 jenis keturunan dari Abraham, Anda tahu. Sang pasir di laut, tapi seperti bintang di langit. Anda dan saya adalah keturunan perjanjian bintang di langit. Will stay firm and shine. Ada amin? Mari angkat kedua belah tangan. Tuhan terima kasih untuk pesan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk membangun landasan yang kuat. It is you Lord. Itu adalah Engkau, bukan yang lain. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, memampukan kami melewati badai sebesar apapun. Karena itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan dipengaruhi oleh keadaan. Sehingga kami akhirnya Tuhan, iman kami turun naik like a yo-yo, seperti yo-yo. Oleh karena keadaan. Keadaan membaik, kami menjadi lebih aman, menjadi lebih tenang. Tapi keadaan mulai memburuk, kami menjadi khawatir, kami menjadi mundur. Ketika ekonomi kami baik, kami menjadi lebih baik, lebih bersemangat untuk Tuhan. No Tuhan. Kami tahu Tuhan mau apapun keadaan kami stay firm. Kami berdiri di atas batu karang yang kuat. Tuhan yang Engkau sendiri katakan sudah selesai. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, untuk anak-Mu, untuk Pastor Rosalin yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan.
Kiranya Tuhan terus Engkau bukakan rahasia firman-Mu, Engkau membukakan fondasi-fondasi yang benar sehingga bisa menggantikan fondasi yang salah di dalam kekristenan kami. Sehingga lewat itu kami dibangun di atas bangunan yang kokoh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. You bless your people, berkati umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga kami boleh mengganti fondasi yang salah. Bukan karena keberhasilan kami, bukan karena kehebatan kami. Because all of this akan hilang. Tetapi kami dibangun di atas dasar yang kuat, yang kokoh, Kristus. Pintu alam maut tidak akan pernah bisa menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah, Engkau akan memberkati kami. Demikian juga yang menyaksikan melalui streaming, Engkau akan memberkati hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Dia. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Silakan duduk terlebih dahulu.